Kembali lagi bersama kami si paling tahu. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas 5 bahan kimia yang terdiri dari unsur-unsur berbagai macam. Aku sangat-sangat salah fokus atau gagal fokus sama produk dari Beeswax. Itu tuh apa sih? Beeswax itu kalau bahasa manusianya lilin lebah. Lilin lebah, maksudnya ngambil dari lebah gitu atau gimana? Yaps. Jadi lebah itu bukan madunya doang yang kita ambil, yang kita konsumsi, tapi sarang lebahnya juga kita olah jadi bahan kimia seperti ini. Loh, pasti ini pembuat Beeswax ini tuh kesakitan ya kayaknya, dikejar-kejar sama lebahnya nggak sih, diganggu rumah lebahnya. By the way ini ya, Beeswax yang kita jual tuh ada 2, natural dan juga sintetis. Sebenarnya ini manfaatnya tuh sama aja. Nah ini biasanya digunain untuk Lilin aromaterapi. ya. Ini bukan lilin yang kayak buat jaga lilin ya? Bukan. bukan. Oke, berarti yang lilin itu biasa dipakai Beeswax-nya dari yang sintetis. Ya, betul banget. Yang aku pegang sekarang, aku pengen bahas dulu di Beeswax Natural. Jadi Beeswax Natural ini guys, dia salah satu bahan kosmetik ya. Bahan nih, bukan yang udah siap gak bisa dong bahan keras gini kita langsung pakai ya. Betul. Jadi harus diolah dulu. Ini biasanya tuh pakai teknik double boiler. Kalau bahasa manusianya, ini panci di atas panci. Ada panci di atas panci. Gini ibaratnya kalau kalian nih pernah ngelelehin coklat ya, makanan, nah ini juga sama persis. Kita dilelehin dulu untuk produk si Beeswax-nya. Contohnya nih, dalam pembuatan lip balm. Oke, berarti kalau misalnya Beeswax ini, kalau mau dibikin lip balm, itu campurannya apa aja selain Beeswax tadi? Campurannya nih, spill Spill dong. Oke. Yang pertama itu kita perluin yang namanya sea butter. Jual juga di Kimia Market. Jual dong. Jual. Oke, next. Yang kedua, pasti buat netizen udah pada denger almond oil. Apalagi nih kira-kira nih yang ketiga? Essential oil. Essential oil. Ya, tapi gunakan essential oil lavender. Next, ada lagi nggak? Ada dong. Ini optional sih sebenarnya, mau pakai silahkan. Kalau nggak juga tak up dulu. Oke, apa tuh? Mica Color. Mica Color? Iya. Maksudnya apa tuh? Bukan kertas Mica ya, bukan. Iya, aku Bukan. mikirnya ke situ. Ini Mica Color tuh adalah pewarna kosmetik nih. Oh, tapi aman? Aman dong, dia itu berasal dari mineral tambang yang dimana digerus langsung dari tambang. Dari tambang, dari ini ya, kayaknya dari alam ya langsung. Iya, langsung dari alam Oh, gitu. Oke. Produk selanjutnya aku pegang manganese sulfat. Ini biasanya serbuk ini tuh terkandung di suplemen atau vitamin untuk daya tahan tubuh manusia. Jadi itu campuran atau udah pure bisa dipakai langsung kayak gini? Campuran dong, kan kita jualnya bahan baku, jadi harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain baru bisa kita langsung konsumsi. Tapi tetap dalam pengawasan laboratorium juga. Pasti dong, karena kan kita juga perlu untuk takaran yang pas, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Oke. Selain sebagai tambahan nih buat suplemen tubuh kita, dia juga bisa untuk melancarkan pencernaan di dalam tubuh kita. Oke, berarti aku simpulkan ya, manganese sulfat ini tuh bahan-bahan baku yang sering terkandung di suplemen-suplemen yang biasa teman-teman atau netizen atau masyarakat dan aku sendiri pakai sehari-hari. Dan ini berarti nggak bisa langsung kita bikin sendiri, racik-racik sendiri kayak gitu ya, berarti kan Nggak ya? bisa dong. Jadi kalau dibilang seberapa penting teman-teman untuk bisa konsumsi manganese sulfat ini, penting karena suplemen itu penting. Tetapi untuk produksi sendiri kami sarankan untuk ke laboratorium ataupun teman-teman bisa racik-racik ke pakarnya langsung, begitu ya? Betul. Oke. Aku mau tanya nih, aku tahu namanya kalsium chloride aja karena baca. Iya. Oke ya, karena baca ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Coba jelasin kenapa
kita perlu beli ini dan atau kita perlu tahu kalsium chloride ini untuk apa? Ini yang tanpa kalian sadari, kalsium chloride itu begitu penting terkandung dalam makanan. Ini pun sama kayak manganese sulfat tadi. Kalau kita mau bikin itu harus ke pakarnya nih atau enggak harus bersama laboratorium. Ini adalah bentuk paraffin wax yang mungkin banyak banget dari teman-teman dan netizen di luar sana itu kebingungan kenapa paraffin wax ini tuh bentukannya lempengan dan juga kayaknya fungsinya itu untuk waxing atau lain-lain karena berakhiran dengan Wax. kata wax ya. Coba kita tanya langsung ke pakarnya si paling tahu. Namanya udah wax nih. Oke. Sama kayak beeswax. Digunakan untuk lilin. Oh, jadi bukan waxing ke kulit bukan? Bukan. Oke, Beda ya. oke. Itu beda server. Oke. Ini karena namanya paraffin wax memang hampir mirip kayak beeswax. Itu untuk si kegunaan sih sama-sama untuk lilin juga. Tadi apa bedanya beeswax dan juga paraffin wax ini? Kalau sama-sama hasilnya itu untuk bahan baku lilin. Oke, aku mau jelasin dulu dari si beeswax yang tadi ya. Kebetulan ada di sini. Jadi si beeswax ini itu memang betul sebagai bahan untuk pembuatan lilin, tapi dia lebih ke lilin aromaterapi yang banyak banget dihirup oleh orang-orang. Oke. Jadi aku lurusin dulu nih. Lilin tuh ada dua macam. Ada lilin biasa dan aromaterapi. Jelas dong. Kalau aromaterapi itu pasti mesti kita hirup ya. Iya. Mesti kita hirup dan juga menenangkan dan lain-lain. Kalau lilin biasa itu pakainya apa? Biasanya lilin biasa nih yang warna putih tuh. Oke, yang ada di warung-warung Iya, ya guys betul. ya. Itu Oke, terbuat- contohnya kayak gimana? Contohnya Mana? kayak Oh, ini ada di sini. Widih, Bentar. widih. Aduh, ini kan bekas yang kemarin malam. Oh iya. Maaf ya. Maaf. Ini nih kayak gini nih guys nih. Ya, lilinnya ya. Lilin-lilin yang ada di warung itu contohnya kayak gini. Tuh. Oke. Kalau misalnya kalian mau bikin lilin, terus bahannya paraffin wax nih, nah itu udah cukup untuk penerangan aja. Jangan terlalu banyak untuk dihirup dari asapnya. Gitu. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa? Takutnya nih ada kemungkinan itu bisa mempengaruhi pernafasan kita gitu. Oh, oke teman-teman tuh. Jadi dikasih tahu juga ya kalau misalnya bahan lilin yang kalian biasa beli ataupun kalian mau bikin lilin hanya lilin penerangan saja itu jangan terlalu banyak dihirup juga nih teman-teman. Ya, Nggak baik betul. ya. Yang terakhir ini adalah soap base. Wow. Oke, soap base-nya mana nih produknya? Mana tuh? Oh, ini. Oke. Ini ada di atas. Ini tampung dong. Oh iya. Tampung. Bentar. Kecil. Oh, Nih. Oh, agak berat ya? Oke, kedepanin boleh? Aha, oke. Soap base. Ini tuh bentukannya, jangan ditaruh dong, kan maaf, tumpah ya jadinya. Oke. Ini soap base, kalau aku lihat itu warnanya clear ya. Kalau aku lihat tuh kayak jelly nggak sih hasilnya tuh. Nah, aku mau tahu nih, soap base tuh buat apa kak? Oke, simpen di sini. Simpen di sini boleh? Oke. Di sini ya kak ya. Nih soap base yang tadi betul dia warnanya tuh bening ya, maksudnya bening. Kayak jelly itu betul. Soap base tuh salah satu bahan baku sabun, tapi di sabun batang. Tim sabun batang sabun cair? Tergantung ekonomi. Kalau kalian tim sabun batang sabun cair coba komen di bawah. Oke. Apa sih manfaat yang terkandung dari soap base ini? Yang asalnya kering nih. Oke. Nah, kita mandi pakai sabun batang yang berasal dari soap base itu bisa melembabkan dan juga melembutkan kulit. Kenapa aku bisa bilang lembut? Karena tadi soap base tuh terkandung glycerin. Oke, soap base ini disarankan untuk kulit yang normal. Oke, disarankannya ya. Betul. Oke. Karena kan baik. kalau misalnya untuk yang sensitif itu biasanya suka ada sabun sendiri nih. Oh iya, gitu. khusus ya. Gitu. Oke. Kalau soap base itu bisa langsung beli, check out dan juga langsung bikin sama masyarakat langsung kan? Bisa dong. Bisa banget. Nggak harus sama produsen. Nggak perlu kita harus sama produsen. Ini mau produsen atau masyarakat biasa nih, masyarakat awam itu bisa sama-sama bisa bikin sendiri. Aku nih sebagai netizen atau masyarakat, gimana cara aku tahu bahwa kandungan soap base yang tadi itu bervitamin atau tidak? Dari mana? Kita bisa ajuin untuk lihat COA-nya. Oke. Atau Certificate of Analysis, teman-teman. Oke, Gitu. nah itu yang penting. Ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat sesuatu atau bereksperimen sesuatu, kita harus tahu nih kandungan dari bahan bakunya tersebut.
Jadi kalau di Kimia Market itu bisa minta ataupun bisa request Ya. untuk melihatkan COA-nya atau Certificate of Analysis Betul. yang terkandung dari bahan baku tersebut. Ya, ini semua bahan baku ya, ada COA-nya dong. Oke. Oke teman-teman, ternyata dari tadi tuh aku mencoba untuk mencari celah kesalahan dari si paling tahu, tapi ternyata memang dia emang paling tahu banget nih teman-teman ya. Jadi nggak perlu diraguin lagi teman-teman. Kalau misalnya mau belanja bahan-bahan baku untuk produksian sendiri ataupun produsen-produsen di luar sana ingin menciptakan apa ya, kayak peluang usaha lagi kayak gitu, bisa banget nih ya. Datang langsung aja ke Kimia Market, dan aku say thank you banget nih sama si kakak paling tahu ini, karena dari situ aku bisa tahu nih seberapa pentingnya kita punya ini, dan walaupun kita nggak punya barang tersebut, setidaknya kita tahu dari manfaat produk Iya, tersebut. betul banget. Jadi mulai sekarang gak usah takut sama yang namanya bahan kimia. Ya, karena itu sudah menjadi kegunaan kita sehari-hari. Cuman kalau kita tuh bentuknya kan bahan mentah. Oke. Jadi jangan takut lagi ya guys ya. Oke. Mulai hari ini aku bakal coba beli bahan-bahan natural dari Kimia Market, dan aku mau coba produksiin sendiri deh. Udah, keren, gas. Langsung aja kalau nggak tahu tutorialnya atau caranya, ada di YouTube-nya kita. Tinggal langsung aja Oke. scroll ke bawah videonya. Di scroll ya, coba ini ada tab. Oke, scroll coba. Coba kita scroll. Scroll ya. Oke. Oke. Nah di sini nih. Oke, YouTube-nya Kimia Market ya. Betul. Jangan lupa like Komen, dan subscribe. Kira-kira bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar.